Perkenalkan, saya Devi Nurhayati, mahasiswa profesi nurse Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang pijat oksitosin. Untuk sasarannya sendiri yaitu ibu menyusui dengan gangguan seperti air susu keluar tidak lancar dan adanya bendungan pada payudara. Nah, untuk apa itu pijat oksitosin kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk penjelasan tentang pendidikan kesehatan mengenai pemijatan oksitosin, apa itu pijat oksitosin? Nah, pijat oksitosin sendiri yaitu merupakan pemijatan pada area belakang atau pada area tulang belakang punggung yang merupakan usaha untuk merangsang keluarnya hormon oksitosin setelah melahirkan. Apa itu hormon oksitosin? Hormon oksitosin merupakan hormon yang berfungsi untuk merangsang keluarnya air susu dengan merangsang ductus lactiferus pada kelenjar mamae atau kelenjar payudara ibu yang menyusui. Sedangkan untuk tujuan dari pemijatan oksitosin sendiri yaitu untuk yang pertama melancarkan ASI atau melancarkan produktivitas ASI, kemudian merangsang refleks oksitosin, kemudian memberikan rasa nyaman pada saat ibu menyusui, kemudian mengurangi sumbatan atau mengurangi bendungan ASI pada payudara, dan meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan anak saat menyusui. Untuk alat dan bahan yang digunakan saat melakukan pemijatan oksitosin yaitu tadi untuk alat dan bahan yang digunakan untuk pemijatan oksitosin. Jadi yang pertama ada handuk, kemudian ada baby oil atau bisa diganti dengan minyak kelapa, kemudian ada baskom. Baskom ini ada dua, nanti diisi dengan air dingin dan air hangat serta waslap. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk pelaksanaan. Untuk pelaksanaan pemijatan oksitosin ini ada beberapa langkah. Jadi yang pertama itu kita sebagai terapis memposisikan posisi ibu senyaman mungkin. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu melepaskan baju bagian atas karena yang akan kita lakukan pemijatan di area punggung. Jadi kita melepaskan baju bagian atas. Kemudian yang ketiga yaitu kita memposisikan posisi ibu untuk dilakukan pemijatan. Jadi posisi ini ada dua, yaitu ibu bisa tiduran dengan nanti posisinya bisa miring ke kanan atau miring ke kiri dengan memeluk bantal. Kemudian posisi yang kedua yaitu ibu duduk, kemudian di depan ada meja, kemudian ditaruh bantal di atas meja, kemudian ibu diinstruksikan untuk memeluk bantal, kemudian menunduk. Untuk memiringkan kepala, ibu bisa miring ke kanan atau miring ke kiri sesuai kenyamanan ibu. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu memasang handuk di area paha ibu. Kemudian yang selanjutnya untuk memulai pemijatan, kita bisa melumuri kedua tangan dengan baby oil atau minyak kelapa. Kita lumuri, kemudian posisikan ibu jari pada tengah punggung. Setelah kita lumuri tangan dengan baby oil atau minyak kelapa, ibu jari diletakkan di tengah punggung ibu. Kemudian langkah selanjutnya itu memulai pemijatan. Untuk pemijatan pertama yaitu dilakukan dari tengah ke atas. Untuk pemijatan itu dilakukan dari tengah ke atas sebanyak 20-30 kali. Setelah itu untuk pemijatan yang kedua dilakukan dari tengah ke bawah. Dari tengah ke bawah sama hitungannya 20-30 kali. Kemudian untuk pemijatan yang ketiga yaitu kita menepuk skapula. Skapula itu bagian belakang sini, kita tepuk tangannya posisinya seperti ini, lalu kita tepuk-tepuk selama 5 menit. Kemudian untuk pemijatan selanjutnya yaitu kita ambil tengah punggung ibu, kemudian kita
melakukan pemijatan ke arah payudara sejajar dengan payudara. Hanya sama, yaitu 20-30 kali. Kemudian untuk langkah yang terakhir, yaitu setelah selesai melakukan pemijatan oksitosin, kita melakukan pembersihan pada area punggung menggunakan 2 baskom tadi yang berisi air hangat dan air dingin. Jadi kita membersihkan area punggung secara bergantian dengan wastafel menggunakan air hangat dulu, kemudian air dingin, kemudian air hangat lagi, kemudian air dingin, seperti itu. Nah, jadi seperti itu tadi pemaparan pendidikan kesehatan tentang pemijatan oksitoksin. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua, terutama untuk ibu yang sedang menyusui dan mengalami gangguan seperti ASI tidak lancar. Dengan adanya pendidikan kesehatan mengenai pijat oksitosin ini, semoga bisa menjadi salah satu alternatif untuk melancarkan produktivitas ASI. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.